Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu siang hari ini. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua karya-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang diperkatakan Tuhan benar-benar berasal daripada-Mu. Tuntun bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata di atas renungan pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur. Terima kasih untuk Bapak Gembala untuk kesempatannya hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai khotbah hari ini, izinkan saya Bapak Ibu untuk berbagi sedikit tentang diri saya. Bapak Ibu, saya ini masih dalam tahap belajar untuk berkhotbah. Dan ini kesempatan pertama saya dan untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan Bapak Ibu, saya ini bukan seorang pendeta dan saya juga bukan seorang hamba Tuhan yang berpengalaman. Melainkan Bapak Ibu, saya ini seorang anak muda yang masih belajar dalam berkhotbah. Jadi Bapak Ibu, saya memohon doa dan pengertian Bapak Ibu semua di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya hari ini. Kita akan membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan membacakannya bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita akan membaca dalam hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengambil tema hidup dalam syukur. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya ambil tema ini yang sangat sederhana ini? Karena saya tahu, saya secara pribadi bahwa bersyukur itu dalam kehidupan itu sangat penting Bapak Ibu. Makanya saya mengambil tema hari ini hidup dalam syukur. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat ini hidup dalam syukur. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar untuk memahami firman ini, apa maksud dari firman ini. Namun sebelum kita belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu, mari kita mau pahami apa itu syukur. Nah, Bapak Ibu, mungkin syukur ini tidak lagi asing bagi kita dengar, bahkan seringkali kita melakukannya Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan syukur ini, bagaimana sikap hati kita mengucapkan terima kasih. Contohnya, misalnya orang memberikan kita sesuatu yang berharga, pasti kita mengucap syukur Bapak Ibu, ya. Syukur itu adalah ucapan terima kasih dari hati kita. Nah, tetapi syukur yang kita bahas hari ini yaitu pengertian dari firman Tuhan ini sendiri, bahwa syukur ini adalah sikap hati kita yang mendalam, yang dimana kita mengakui berkat Tuhan. Kalau dikatakan berkat Tuhan itu ya saya tidak bisa sebutkan Bapak Ibu. Mengapa saya tidak bisa sebutkan? Karena sungguh banyak sekali berkat Tuhan yang kita alami. Dari kita masih kecil sampai saat ini semuanya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi itu tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Contohnya ya dalam nafas kita ini, nafas kehidupan kita ini juga salah satu berkat dari Tuhan. Ya, ini suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Tanpa Tuhan meminta balasan, ya meskipun juga kalau kita pikir hidup kita ini kita serahkan untuk menebus semuanya itu tidak akan terbalaskan Bapak Ibu.
Ya, itu salah satu anugerah Tuhan yang benar-benar kita syukuri dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu, syukur yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana sikap hati kita, kesadaran akan kita saat kita mau mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan tema bagaimana kita hidup di dalam syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ini tidak bersyukur, ya. Kadang-kadang meskipun Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik, ya misalnya Tuhan menetapkan kamu di sini. Oh enggak mau Tuhan, ini terlalu rendah, saya mau yang di sana. Ya, Tuhan bilang, loh kok gitu? Ya, kita bawakan dalam kehidupan kita, misalnya kita memberikan seseorang mungkin sesuatu hal yang ia inginkan, ya kita berikan. Terus dia menolak, pasti perasaan juga kita akan loh, kok gini sih orang ini diberikan yang baik, kok malah nggak mau, ya. Ada kata-kata yang dikatakan dikasih hati malah minta jantung, ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Begitu juga perasaan Tuhan, kalau Tuhan memberikan sesuatu yang baik tetapi manusia tidak tahu bersyukur, ya. Jadi hari ini dikatakan kepada kita bahwa bagaimana sikap hati kita menghargai kebaikan Allah dan bagaimana kita mensyukuri sesuatu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu dikatakan di poin 2, hidup syukur bukan karena berkat tapi karena karakter Allah, ya. Jadi dikatakan di sini hidup syukur berdasarkan karakter Allah. Nah, di dalam poin yang sebelumnya, di poin pertama yang kita bahas, hidup syukur dalam iman Kristen. Yang dimana firman Tuhan ajarkan kepada kita, bukan hanya sekedar respon kita, menyampaikan syukur, terima kasih Tuhan. Misalnya hari ini Bapak Ibu, kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, jadi ini bukan sekedar kita, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan saya kesempatan untuk ada hari ini. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, ya. Tetapi ini firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana kita mengerti karakter Allah. Mengapa Tuhan itu begitu mengasihi kita, ya. Bagaimana juga kita mengucap syukur mengetahui karakter Allah itu dalam hidup kita, ya. Kalau kita tahu Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dalam hidup kita. Allah yang adil dan Allah yang setia, ya. Jadi syukur sejati ini berasal dari iman kita yang menyatakan bahwa Allah itu selalu baik dan sangat baik dalam segala hal. Kembali kita mundur Bapak Ibu di 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18a dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala apapun, baik itu dalam situasi baik maupun dalam situasi buruk. Nah, di firman Tuhan dikatakan dalam segala hal. Dalam segala hal ini tanpa terkecuali Bapak Ibu, baik itu yang buruk maupun yang baik. Ini firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Meskipun saat ini kamu dalam keadaan buruk, tetapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah Bapak Ibu. Jadi di poin 2 ini bagaimana kita bersyukur dan mengetahui karakter Allah di mana kita punya dasar iman bahwa Allah itu tahu yang terbaik. Ya, seringkali Bapak Ibu kita ini cenderung tidak mau bersyukur. Ya, saat kita bahkan menerima berkat pun kadang kita tidak bersyukur. Apalagi kalau kita tidak menerima berkat. Wah, saya sudah tidak bisa mengatakan kalau kita itu tidak menerima berkat, ya. Seperti saya Bapak Ibu kadang kalau saya meminta sesuatu sama orang tua misalnya. Kalau saya meminta sesuatu kalau tidak langsung diberikan, ada beberapa macam raut wajah saya. Kalau dibilang tunggu ya, pasti saya, apa sih? Terus kalau sudah dibilang gak usah, pasti kita bersungut-sungut. Saya juga sebagai anak, saya juga merasakan, loh kok gak langsung diberikan gitu loh. Ya, terkadang kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan begitu juga kita kepada Tuhan. Kalau doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan,
kita juga pasti bersungsun kepada Tuhan. Mengapa? Karena itu tadi kita tidak mengetahui karakter Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ya, hari ini engkau boleh mengalami saat ini itu semua karena Tuhan memiliki rancangan baik dalam hidupmu. Ya, Bapak Ibu, saya pernah mengalami juga masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Ya, saya dengan keluarga. Dulu saya pernah mengalami masa-masa sulit yang begitu sulit sekali, Bapak Ibu, di mana keluarga saya mengalami kesulitan ekonomi. Nah, dari kondisi tersebut, Bapak Ibu, mempengaruhi keuangan ekonomi kami, sehingga dalam memenuhi kebutuhan saja, Bapak Ibu, itu kami sangat kekurangan, Bapak Ibu. Ya, ini benar-benar sungguh benar kami alami, Bapak Ibu. Dan saat itu hal yang paling membuat saya sedih, yang karena begitu kekurangan memenuhi kebutuhan itu, Bapak Ibu, pernah 1 gelas beras itu dimakan 1 keluarga. Bayangkan itu, Bapak Ibu, 1 gelas beras dimakan 1 keluarga. Dan itu adalah hal pertama yang pertama sekali saya alami, di mana saya ini merasa bahwa Tuhan itu kok izinkan kami seperti ini, 1 keluarga seperti ini. Ya, kadang perut ini gak kenyang. Bayangkan hanya nasi, memang penuh, Bapak Ibu, namanya juga dibuat bubur penuh, tapi ya rasanya hampa karena hanya air yang banyak. Perut kita gak kenyang. Ya, jadi saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar menguji kami bagaimana kami ini mengucap syukur dalam segala kekurangan ini. Ya, dan saya dengan 1 keluarga, ya, meskipun hanya seperti itu, kami tetap menjalani. Dan mungkin dulu saya SMA, saya sudah mengerti, dan mungkin dulu saya tidak tahu apa itu bersyukur. Tetapi sekarang karena saya sudah memahami bahwa Tuhan itu memberi rancangan yang terbaik. Tuhan itu tidak selama-lamanya dikatakan penta kamu akan selama-lamanya kelaparan sampai kamu tua. Tidak. Ya. Tetapi Tuhan mengetahui bagaimana kamu mengerti apa sebenarnya maksud dari apa Dia memberikan cobaan itu kepadamu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan lagi di Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28, dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, dikatakan di ayat firman Tuhan ini, Allah sesungguhnya senantiasa bekerja dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu? Nah, jadi firman ini memberitakan kepada kita bahwa Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Nah, ayat ini menjadi dasar kepada kita bahwa syukur ini karena karakter Allah yang bijaksana dan setia dalam situasi yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita fokus hidup dalam syukur dengan kita mengetahui karakter Allah, atau kita fokus pada keinginan diri kita sendiri. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita mau mengubah pola pikir kita saat ini. Jangan biarkan berkat menentukan syukur kita kepada Allah, tetapi biarlah iman kita sendiri pada Allah yang melakukannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di 1 Tesalonika 5 ayat 18b, ya, ayat selanjutnya di bagian B, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini adalah kehendak Allah melalui Kristus Yesus bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Nah, ini yang harus kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa Allah ingin kita ini selalu bersyukur. Dengan kehendak ini datang melalui Kristus Yesus kepada kita. Di mana Yesus mengajarkan dan menunjukkan pada kita contoh hidup yang penuh syukur, dan contoh hidup yang penuh syukur karena Yesus sudah lebih dulu memberikan teladan kepada kita.
Ya, salah satu contoh teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita Bapak Ibu, di saat Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Ya, kalau kita secara manusia Bapak Ibu, ya kalau saya memberi makan 1 orang aja saya tidak bisa Bapak Ibu. Ya, apalagi 5.000 orang. Ya, bayangkan Tuhan itu, dan Tuhan memberikan makan 5.000 orang itu dengan cara Tuhan ia bersyukur dan memberkati makanan itu, ya, sebelum mujizat itu terjadi. Nah, ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa saat bersyukur pun itu akan membuka pintu berkat dari Tuhan kepada kita dan memberikan sesuatu pelajaran kepada kita bagaimana kita bersyukur atas apa yang ada sebelum kita meminta lebih. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita didorong oleh keegoisan kita, kecemasan kita. Ya, Tuhan aku gak ada ini. Tuhan hari ini aku bisa makan, besok aku makan apa lagi. Ya, jangan hidup dalam kecemasan. Percaya Tuhan mencukupkan semua apa yang kita perlukan di saat kita mau bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, mari Bapak Ibu kita dasari syukur ini dengan kita mendahului tindakan kita, yaitu dengan kita menyesuaikan hati kita dengan Allah, yaitu dengan tindakan doa kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keperluanmu kepada Allah dalam segala doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini salah satu tindakan kita Bapak Ibu, bahwasanya ini adalah kehendak Allah. Jadi syukur di dalam doa ini di mana kita mau menjalankan kehendak Allah. Mengapa ini kehendaknya? Karena Allah tahu bahwa manusia ini cenderung lupa bersyukur akan berkatnya, sehingga diberikan perintah kepada kita untuk mengucap syukur agar kita tetap fokus pada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita mau pahami lebih dalam lagi bahwa syukur ini bukan hanya sifat sementara, ya. Sementara itu artinya mungkin hari ini kita mendengar sedikit tentang syukur. Hari ini kita mau katakan Tuhan, ya benar Tuhan saya mau bersyukur. Hari ini, ya. Tapi besok kita sudah berubah. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa janganlah hanya sementara, ya, melainkan selalulah kita mengucap syukur, karena mengucap syukur itu akan membentuk pribadi kita yang dimana akan mengarahkan hati kita yang mendalam kepada Tuhan, dimana kita belajar melihat bahwa segala sesuatu itu baik suka ataupun duka, ya, sebagai bagian dari rencana Allah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mungkin saat ini kita masih sulit untuk bersyukur dan masih sulit untuk menerima keadaan, ya. Hari ini mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan, saya sedang dalam keadaan seperti ini, ya. Kok Tuhan tidak hadir di saat saya mengalami ini? Atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, ya. Tuhan, mengapa? Mengapa Tuhan tidak memberikan mujizat? Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau ingat pada janji Tuhan yang selalu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia Bapak Ibu, ya. Jadi amin untuk firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Ya, mungkin singkat sekali Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya masih dalam belajar dalam berkhotbah ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hendaknya Tuhan firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Secara manusia Tuhan, hamba-Mu tahu dan hamba-Mu percaya. Mungkin penyampaian dari hamba-Mu begitu tidak sempurna Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya yang hamba boleh sampaikan indah di mata-Mu. Dan kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami boleh merasakannya Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersyukur atas berkat yang Kau berikan. Dan segala apapun yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mau angkat pujian yang mengatakan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Mari WL, saya undang untuk maju ke depan. Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Ya, puji Tuhan ya. Saudara Penta perdana untuk membawa firman Tuhan ya hari ini ya. Walaupun singkat tapi intinya sudah kita dapat ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya tambah sedikit ya saudara ya. Mengucap syukur itu satu perintah saudara, bukan himbauan ya. Mengucap syukurlah ya, seperti kita kalau bicara ayolah, pergilah ya, itu adalah salah satu perintah ya. Mengucap syukurlah karena Tuhan tahu manusia itu paling sulit mengucap syukur. Tadi sempat disinggung di firman Tuhan, dapat berkat aja kadang-kadang kita tidak mengucap syukur. Biasa. Misalkan ya, kita pilek, terus besok sembuh. Biasa lah pilek. Ya, seringkali kita seperti itu ya. Kadang-kadang kita makan nasi, iwak, tahu tempe sambel. Itu berkat Tuhan, mestinya kita harus mengucap syukur. Ya, tahu tempe ya biasalah, tidak ada ucapan syukur. Tapi hari ini kita belajar mengucap syukurlah, itu adalah salah satu perintah Tuhan. Belakangnya ada segala hal. Ya, karena apa? Tuhan tidak kepingin pada waktu kita diberkati kita mengucap syukur, tetapi di dalam penderitaan, di dalam sesuatu situasi yang sulit, kita tidak bisa mengucap syukur. Jadi Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala situasi kita, dalam seumur hidup kita, karena itulah perintah Tuhan buat kehidupan kita. Ya, yang kedua dikatakan dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Berarti mengucap syukur ini kehendak Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara ditanya orang ya, gampang-gampangan ya, gimana sih tahu caranya itu kehendak Tuhan atau tidak? Apa sih kehendak Tuhan itu dalam hidup kita? Cuma sederhana, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah, itu karena yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita sekalian. Ya, jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Ya, di mana Tuhan yang berkehendak, maka sesuatu hal yang Tuhan janjikan, sesuatu hal yang baik pasti Tuhan sediakan di dalam pengucapan syukur. Karena apa? Di dalam pengucapan syukur ada kuasa Tuhan yang besar. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita dalam keadaan baik, sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun, ekonomi kita lancar, keluarga kita baik, anak-anak baik, sehat, gampang untuk mengucap syukur. Tetapi pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita harus melewati lembah kekelaman. Mungkin kita di posisi yang paling bawah dalam hidup ini. Rasanya sulit sekali kita mengucap syukur. Ya. Maka dari itu, ayo kita belajar. Poin pertama, melakukan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kita membangun komunitas yang sehat. Karena apa? Hidup ini tidak seperti di Firdaus, saudara. Ya, hidup ini harus mengalami kadang naik, kadang turun, ke kiri, ke kanan. Ya, akhirnya kita akan kembali ke 2x1, saudara. Ya, pada waktu kita perjalanan inilah kita harus ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang selalu menemani, menguatkan kita, supaya pada akhir hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih saudara Penta, tetap semangat. Ya, saya percaya Penta berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan dan firman Tuhan yang disampaikan hari ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu siang hari ini.
Inilah kami Tuhan, inilah gerejamu Tuhan. Banyak kekurangan, banyak keterbatasan, tapi kami tetap merasakan hadirat-Mu deras mengalir siang hari ini. Engkau Allah yang selalu hadir di setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan siang hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Kadang-kadang kami sulit sekali Tuhan untuk mengucap syukur di saat badai kehidupan itu datang menimpa kami. Biarkan firman ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami sangat percaya Tuhan, di dalam kami mengucap syukur ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Berkati hamba-Hamba-Mu yang telah melayani siang hari ini. WL, singer, musik, multimedia, maupun konsumsi, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan catat dan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat, baik onsite maupun online, yang mengikuti siang hari ini. Tuhan berkati Tuhan, pekerjaannya, kesehatannya. Dan kami percaya Tuhan, imannya dapat bertumbuh di dalam Kau Tuhan. Dan suatu kali kelak Tuhan, kami bersama-sama semua melayani Tuhan. Karena itulah yang Kau harapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Saudara Penta Tuhan, yang telah memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan urapi lebih lagi, Kau mengerti kerinduan hatinya Tuhan, keteguhkan hati imannya Tuhan, supaya mau melayani Tuhan untuk seumur hidupnya, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.